mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Wabil khusus Ibu Surya dan juga Ibu Arlina, yang semoga beliau berdua beserta keluarga besarnya dan kita semua nih, semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga pemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan tingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal 'arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yasma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Sekarang halaman berapa? 432. 432. Oke, monggo silakan. Nama-nama hari kiamat dan gambaran umum proses kejadiannya. At-Tirmidzi telah meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ingin melihat kepada hari kiamat, maka hendaklah dia membaca Yasin, Idza syamsu kuwirat jas sama wa idza samaa'u fatarat. dan jas sama Fatarat. Fatarat. takut ya. Syakat nggih nggih. Kata At-Tirmidzi, hadis ini hasan. Penjelasan hadis, saya katakan surat memang itu membicarakan soal hari kiamat karena membuat keterangan tentang terbelahnya langit dan terpecahnya berkeping-keping, dibulunya matahari, bergugurannya bintang-bintang, ronteknya planet-planet dan lain-lain, yang semuanya merupakan sebagian dari kengerian-kengerian dan kesulitan-kesulitan yang bakal terjadi di hari kiamat. Dalam surat-surat tersebut dibicarakan juga tentang keluarnya seluruh makhluk dari kubur mereka masing-masing menuju ke penjara atau ke istana mereka setelah dibukanya buku catatan amal mereka lalu dibaca. Buku-buku itu mereka ambil, ada yang dengan tangan kanan dan ada pula dengan tangan kiri atau dari belakang punggung mereka, yaitu ketika berada di mauqif sebagaimana yang akan diterangkan lebih lanjut nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, kalau kita pengen tahu gambaran tentang kiamat,
Kata Nabi dalam hadis riwayat Tirmidzi, ini hadisnya hadis hasan. Kata Nabi, hendaklah kita membaca surah yang pertama At-Takwir. Ya, idza syamsu kuwirat. Ini langit digulung ceritanya. Atau disuruh baca surah Al-Infitar. Wa idzas samaa'u fatarat. Ya, atau disuruh baca surah idzas samaa'u syaqqat, Al-Insyiqaq. Ini gambaran keadaan pada hari kiamat di mana langit terbelah, langit runtuh, langit digulung, semacam-macam. Dan catatan pentingnya adalah yang mengalami kiamat itu langit ketujuh ke bawah. Jadi langit ketujuh ke bawah itu kena kiamat. Termasuk bumi berarti. Tidak termasuk yang kena kiamat yang di atas langit tujuh. Sidratil Muntaha nggak kena, surga neraka itu ada mata nggak kena. Kenapa? Karena dia di luar langit. Ya, ada yang mengatakan begitu. Jadi dia di luar langit sehingga tidak kena kiamat. Makanya yang kena kiamat itu cuma langit lapis 7 ke bawah dan penghuninya. Sehingga saya ulang, surga nggak kena kiamat, neraka nggak kena kiamat. Ada yang mengatakan begitu ya. Sidratil Muntaha nggak kena kiamat, Arsy nggak kena kiamat. Yang kena kiamat itu cuman yang langit 7 ke bawah, itu yang digulung. Makanya tadi katakan wa idzas samaa'u syaqqat wa idzas syamsu kuwirat, terus kemudian wa idzas samaa'u fatarat dan seterusnya. Satu dulu. Terlepas dari apa yang terjadi ya pada saat kiamat nanti, terlepas dari itu, urusan kita itu adalah setelah kiamatnya itu. Setelah kiamatnya itu. Sama dengan kematian. Jadi kalau kematian itu kan mati, semua pasti mati. Tapi yang terpenting itu kalau kematian ada dua sih. Saat mati kita terstatuskan sebagai orang yang husnul khatimah atau tidak itu. Yang kedua, urusannya setelah kematian itu yang harus diperhatikan. Makanya kalau kita ngomong kiamat, yang harus kita perhatikan adalah setelah kiamat itu nasib kita bagaimana. Itu aja pertanyaan. Makanya kan ketika ada orang nanya ke Nabi tentang kapan kiamat, itu Nabi tidak menjawab kapannya, tapi Nabi balik bertanya, apa yang telah kamu persiapkan kok kamu nanya kiamat gitu. Karena urusannya setelah kiamat itu balasan-balasan aja udah. Isinya itu balasan-balasan. Kalau kita berbuat baik, balasannya lebih baik. Kalau kita buruk, balasannya lebih buruk. Kalau kita banyak menolong orang, kita kan ditolong oleh Allah. Kalau kita banyak berbuat zalim, ya kita urusannya berat gitu aja. Jadi setelah kiamat itu yang ada cuma balasan-balasan. Kalau dikubur itu walaupun ada balasan, tapi ada kemungkinan dosa diampuni masih. Kalau dikubur itu. Kenapa? Karena kan kita mungkin punya sedekah jariyah. Mungkin kita masih punya anak-anak soleh yang mau mendoakan kita. Mungkin kita masih mungkin lah kalau dikubur itu. Kalau di akhirat itu sudah tinggal terima keputusan dan terima balasan. Memang sih masih ada kemungkinan berubah, tapi perubahan itu tidak faktornya dunia, tapi faktor akhirat itu sendiri, di mana mungkin ada orang yang kebaikannya ditambah oleh Allah karena dia banyak dizolimi orang misalnya. Maaf, ada orang dizolimi. Karena nanti yang menzolimi ini akan dituntut oleh yang dizolimi. Dalam bentuk apa? Pahala yang mendolimi diambil oleh yang didolimi sampai habis pahalanya, naudzubillah. Baru kemudian nanti yang didolimi dosanya diambil oleh orang yang mendolimi. Terus gitu aja. Itulah orang-orang yang bangkrut. Itu. Nah keadaannya saat itu tentu sangat menegangkan. Makanya yang harus kita persiapkan dari sekarang itu intinya dua ya. Memperbaiki hubungan dengan Allah dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Udah, itu jaga baik-baik dua itu. Memperbaiki hubungan dengan Allah, memperbaiki hubungan dengan sesama. Ya tentu manusia dengan segala keterbatasannya. Paling nggak semampu kita lah. Semampu kita baik hubungannya dengan Allah. Kalaupun kita misalnya nggak bisa sempurna, pastinya nggak bisa sempurna sih memang. Paling nggak kita berusaha gitu, satu. Yang kedua, pada sesama sekuat tenaga mungkin kita berbuat baik pada sesama, tidak zalim pada sesama.
Jadi berbuat baik pada sesama, tidak zalim pada sesama. Bahwa kita manusia kadang ada kurang-kurangnya, insya Allah diampuni oleh Allah. Makanya kan kalau kita ngomong soal kurang-kurang itu pasti manusia pasti ada kurangnya, pasti. Siapa orang yang nggak ada kekurangannya? Kita nggak bisa menuntut kesempurnaan karena memang yang sempurna itu hanya Allah atau orang yang disempurnakan oleh Allah. Nah, tapi yang pasti semua kita pasti punya kekurangan dan kita bersyukur pada Allah. Di setiap sholat itu ada doa wajiburni. Wajiburni itu tutupilah kekuranganku ya Allah. Nah, jadi kalau ada kurang-kurangnya insya Allah ditutup oleh Allah. Makanya saya ulang, yang penting itu sekarang kita yang kita persiapkan ya, memperbaiki hubungan dengan Allah, memperbaiki hubungan dengan sesama. Kalau dengan Allah itu intinya satu ya, beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Kalau dengan sesama intinya satu juga, yaitu berbuat baik dan jangan berbuat zalim. Itu intinya itu dua itu. Bukan satu dua ya intinya dua. Kalau kepada Allah intinya beribadah hanya kepada Allah dan jangan berbuat syirik. Udah itu intinya kalau dengan Allah. Kalau dengan sesama berbuat baik dan jangan zalim. Udah dua itu. Nah, saya ulang ya, bahwa ada kurang-kurangnya. Nah, manusia ada kurang-kurangnya pasti itu. Insya Allah diampuni oleh Allah. Karena Allah melihat proses kita, mujahadah kita. Ada seorang suami, dia sudah berusaha berbuat baik kepada istrinya. Tapi namanya manusia kan pasti ada kekurangannya. Nah, kurang-kurangnya itu insya Allah diampuni oleh Allah. Tapi kalau dari awal dia sudah zalim, dari awal memang dia sudah tidak baik kepada istrinya, zalim kepada istrinya, ya itu urusannya beda bab nanti itu. Nah, sama dengan anak ke orang tua. Namanya anak udah berusaha berbakti sama orang tua. Sebisa yang dilakukan berbakti sama orang tua. Bahwa namanya kadang anak ada kekurangannya, insya Allah diampuni oleh Allah. Tapi kalau dari awal dia durhaka sama orang tua, beda bab dah itu. Urusannya beda bab nanti itu. Bisa dimengerti ya? Nah, termasuk kita sebagai orang tua ke anak. Kita udah berusaha berbuat baik sama anak-anak kita. Bahwa namanya orang tua ada kurang-kurangnya pasti itu. Insya Allah diampuni oleh Allah. Tapi kalau dari awal kita sebagai orang tua zalim kepada anak, nah itu yang bermasalah ya. Paham ya? Sama dengan Allah nanti, sama dengan kalau kita ke Allah. Kita udah berusaha beribadah hanya kepada Allah dengan sebisa yang kita lakukan. Kadang ternyata ada salahnya juga ya, sudah Allah ampuni insyaallah. Kita udah berusaha tidak berbuat syirik. Dan namanya orang kan kadang bisa saja kepleset akidahnya, tapi balik lagi, yang penting balik lagi terus. Insya Allah asal kita berusaha, usaha itu yang Allah nilai. Bahwa ada kurang-kurangnya nggak usah khawatir. Insya Allah Allah tutup kekurangan kita. Karena apalagi dalam salat tadi saya ulang ada kata-kata wajburni, ya Allah tutupilah kekurangan-kekuranganku. Apalagi di antara nama Allah adalah Asy-Syakur. Asy-Syakur itu di antara maknanya adalah berkenan menerima kekurangan hamba-hambanya. Jadi Allah yang maha berkenan menerima bahkan yang kurang dari hamba-hambanya. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Tadi diceritakan ada kejadian yang dibaca tadi, pembagian rapot. Ada pembagian rapot. Ada yang menerima dari arah depan, ada yang menerima dari arah kanan. Ini selamat ya, yang kalau ngomong yang selamat. Ada yang menerima dari arah kiri, ada yang dilempar dari arah belakang. Saya menarik ya ketika saya ngaji bab tentang ini. Ada sebagian para mufassir yang menjelaskan begini, bahwa yang dimaksud menerima dari arah depan atau dari arah kanan itu karena orang ini semasa di dunia menjaga akhlak, menjaga etika. Jadi apa-apa pakai tangan kanan atau menghadap ke arah orang yang dihadapi dari arah depan. Maka nanti ketika dia dipanggil untuk menerima rapot itu, karena kebiasaannya pakai akhlak, maka di akhlak pakai akhlak, dia terima bukunya pakai tangan kanan, terus menghadap yang memberi itu. Nah, itu orang yang selamat. Sementara yang menerima dari arah kiri atau dilempar dari belakang, ini memang sejak di dunia dia memang udah songong. Dia nggak pernah jaga akhlak. Menerima apa itu dari pakai tangan kiri. Jadi karena dia nggak ada akhlak, dia menerima buku pakai tangan kiri. Atau dipanggil malah melengos. Karena melengos dilempar bukunya dari arah belakang. Ini wong nggak ada adab. Nah, di dunia dia nggak ada adab, di akhirat dia nggak ada adab. Orang yang nggak ada adab di dunia, di akhirat bisa jadi nggak ada adab. Bahkan tadi nerima buku aja pakai tangan kiri. Udah gitu melengos lagi.
Akhirnya dilempar bukunya dari arah belakang. Dilempar. Kenapa? Karena dia melengos itu. Melengos itu buang muka, balik badan. Nah, maka kemudian naudzubillah ya. Makanya kita mesti cermat dengan kebiasaan kita hari ini. Apakah kita termasuk yang biasa menjaga akhlak atau tidak gitu. Kalau kita semoga kita termasuk yang menjaga akhlak karimah, hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama, insya Allah dan semoga kebiasaan baik itu terbawa hingga akhirat. Dan itu tidak ada di neraka kebiasaan baik itu. Adanya di mana? Di surga. Nah, sementara kalau orang kebiasaan di dunia udah nggak jaga akhlak, nggak ada etika, nggak ada tata krama, maka takutnya itu terbawa ke akhirat juga. Dan itu tidak ada di surga. Adanya di mana? Di neraka. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Oke, semoga kita termasuk yang min ashabil yamin ya. 5 buku dari arah kanan atau dari arah depan. Amin Allahumma amin. Oke, monggo silakan yang mau baca. Mengenai terbelahnya langit, Allah Ta'ala berfirman dalam berbagai ayat antara lain, apabila langit terbelah, apabila langit pecah berkeping-keping, dan ingatlah hari ketika langit terpecah belah dengan kabut. Al-Quran 25, Al-Furqan 25. Maka akan kamu lihat langit itu begitu lemah, tidak berdaya, akan terpecah belah. Bagaimana firman-Nya pada ayat lain? Sebagaimana firman-Nya. Sebagaimana firman-Nya pada ayat lain. Dan dibukakan langit, maka terdapatlah beberapa pintu. An-Naba 19. Adapun kabut yang disebutkan pada ayat di atas adalah merupakan garis penghalang antara langit dan bumi. Tapi ada pula yang berpendapat bahwa huruf ba atau yang diartikan dengan mempunyai makna an, yang diartikan karena, maksudnya bahwa langit kelak akan terbelah karena adanya warna putih. Dan ada pula yang mengatakan terbelahnya langit adalah karena adanya panas neraka jahanam yang lepas memasuki wilayah langit. Peristiwa itu terjadi ketika air di mana-mana tidak berfungsi lagi dan muncullah api di mana-mana. Maka mula-mula langit berwarna merah jernih seperti minyak, lalu terbelah karena Allah berkehendak untuk menghancurkan alam semesta dan melenyapkannya. Tentang warna, ada pula yang mengatakan bahwa langit di waktu itu warnanya berubah-ubah, mula-mula kuning kemudian merah, atau mula-mula merah kemudian kuning, sepertinya halnya anak kuda. Di musim semi warnanya kekuning-kuningan. Nanti jika panas menyengat berubah menjadi kemerah-merahan, kemudian menjadi kelabu. Demikian kata Al-Hunaini. Baik. Al-Hunaini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini proses kiamat nih. Tapi ini penafsiran ya, penafsiran. Kalau kita pakai tafsir modern itu gini. NASA itu Badan Astronomi Amerika itu mengatakan bahwa 3000 tahun lagi bumi itu akan masuk ke wilayah kabut Oort namanya, kabut meteor, di mana bumi ini akan dibombardir oleh ratusan bahkan jutaan bahkan mungkin miliaran meteor. Nah, bumi ini kan dilindungi oleh Allah dengan 7 lapis atmosfer. Ada yang mengatakan itu langit itu, 7 lapis atmosfer. Nah, itu kan kalau ada benda angkasa masuk, itu dibakar oleh 7 lapis atmosfer itu sehingga sampai di bumi dia sudah habis, nggak sampai nabrak bumi. Itu kalau meteornya segede rumah inilah. Nah, iya. Jadi paling hancur dia dikis habis oleh 7 lapis atmosfer itu. Yang jadi masalah gini, kalau yang segede rumah ini berkali-kali datang,
lama-lama robek juga kan itu. Atmosfernya lama-lama robek juga itu. Kalau udah robek apa yang terjadi? Lost, dull, masuklah itu. Makanya bumi lama-lama langit robek itu. Nah, ada yang mengatakan begitu. Atau yang meteornya diameternya 10 Jawa. Kalau tadi kan serumah, kalau 10 Jawa bagaimana? Atau 10 Sumatera. Atau 10 Kalimantan diameternya. Terkikis mungkin oleh atmosfer, tapi kan segede itu. Masih nyelonong masuklah ke bumi. Jadi bumi itu kayak dibombardir gitu kira-kira gitu. Tapi itu gambarannya NASA. Artinya ilmiah pun memastikan bahwa kiamat pasti terjadi. Maka ada istilah Armageddon itu kan, kiamat itu pasti terjadi. Cuman dalam Islam kita tidak bisa memastikan kapan pastinya. Tadi prediksi NASA aja, kira-kira itu 3000 tahun lagi lah, masih lama ya, 3000 tahun lagi masih lama. Itu prediksi NASA itu. Tapi gini Bu, ini kalau kita baca prediksinya pakar-pakar astronomi modern ini. Kan bumi ini sekarang perputarannya itu sedang mendekati planet yang sangat besar itu. Planet apa namanya saya nggak ngerti. Jadi kita ini bumi ini sedang mendekati planet yang sangat besar. Ibu tahu nggak kalau purnama apa yang terjadi? Laut pasang, betul ya? Artinya kekuatan medan magnetnya bulan itu ternyata menarik isi bumi ya, untuk keluar, sehingga kemudian air laut pasang. Oke. Ini kata para pakar yang saya pernah ikut kajiannya di YouTube ya, ngomong gini. Sekarang kebayang kalau bumi ini tiba-tiba mendekat ke planet yang sangat besar. Tadi bulan itu cuma satelit. Sementara ini nanti planet yang sangat besar. Sehingga ada kemungkinan bumi isinya itu akan ketarik keluar. Pertanyaannya, di antara isi bumi itu apa coba? Lahar kan? Nah, ya itulah kira-kira gambaran kiamat kira-kira gitu. Ya itu penjelasan ilmiahnya kira-kira gitu. Walaupun kalaupun laharnya nggak keluar, ada yang mengatakan kan di hadis disebutkan nanti bumi akan memuntahkan isinya. Gambaran orang isinya saat itu tidak hanya, kalau tadi saya gambarkan kan lahar. Oke, kita nggak usah ngomong lahar lah. Kita ngomongnya ini aja deh. Simpanan-simpanan kekayaan bumi. Emas, nikel, perak itu akan keluar semua itu. Hingga kita tahu menjelang kiamat nanti itu ada masa di mana orang sibuk nyari orang yang mau terima sedekah karena bawa emas 1 genggam, dia keliling tidak ada yang mau terima emas itu, karena semua orang udah pada kaya semua. Saya bayangkan karena kekayaan bumi nanti keluar. Hingga semua orang dengan leluasa bisa punya kekayaan yang sangat besar saat itu. Tapi sekarang belum waktunya. Buktinya sekarang masih banyak yang mau terima amplop, berarti kan ada serangan fajar. Ya, jadi kan berarti kan masih belum ada, berarti masih belum belum masuk kategori tanda-tanda kiamat itu. Nah, itu akan terjadi pasti menurut analisa sains, ilmu astronomi terutama. Nah, sementara kalau dalam Islam memang kan ada masa itu. Tapi kapan itu, wallahu a'lam bishawab. Kalau Nabi mengatakan maunya sebelum kiamat terjadi akan muncul emas yang berwarna hitam di sungai Efrat itu. Itu ada yang mengatakan emas hitam itu uranium, minyak. Nabi wanti-wanti apa? Jangan ikut rebutan, kata Nabi. Dari 100 orang yang ikut rebutan, yang selamat cuma 1, yang 99 mati. Kalau kita sepakat dengan tafsirnya uranium, minyak dan macam-macam, ya kita perhatikan di Timur Tengah konfliknya kan sekarang, ya kan, konflik, minyak, uranium dan macam-macam, mengerahkan banyak pasukan, dibuat konflik sedemikian rupa, dikeruk kekayaannya,
Berapa yang mati? Banyak. Itu satu. Nah yang kedua, yang tidak kalah penting lagi ada yang mengatakan enggak, itu bukan uranium, bukan emas. Bukan uranium, bukan minyak, tapi betul-betul emas yang berwarna hitam. Dan ternyata memang emas yang berwarna hitam itu ada emang. Saya bukan ahlinya, cuman saya pernah mendengar penjelasan di YouTube itu gini. Knalpot motor itu ada peredam panasnya. Peredam panasnya itu dibuat dari emas hitam. Nah, orang kalau pakai knalpot racing yang bunyi rong, itu yang bagian emas hitamnya dicabut, itu diambil, sehingga dia bunyinya kayak gitu dan panasnya nggak bisa diredam itu. Padahal itu penting itu, dan itu mahal itu. Nah, kalau nggak salah 1 juta harganya itu. Emas hitamnya itu untuk meredam panas itu 1 juta kalau nggak salah itu. Nah, makanya kalau ada orang pasang knalpot racing, itu knalpot yang asli diambil oleh orang yang, atau bagian emas hitamnya biasanya diambil sama bagian bengkel, itu mahal itu aslinya itu. Orang yang nggak ngerti diambil biarin aja, padahal itu 1 juta itu. Ada yang mengatakan 1 juta, ada yang mengatakan 1 juta atau bisa lebih bahkan itu. Nah, cuman banyak orang nggak ngerti. Makanya kalau kita knalpotnya masih knalpot yang ada emas hitamnya itu, insya Allah nggak, panasnya masih bisa diredam. Tapi kalau yang sudah wah itu nyos langsung gitu. Gak ada peredamnya itu, dan emas hitamnya. Jadi emas hitam itu memang ada, cuman Nabi wanti-wanti satu, jangan ikut rebutan. Sebenarnya nggak harus nunggu kiamat sih, sampai sekarang pun kita kalau islah duniawi itu jangan ikut berebut, karena risikonya juga berat gitu. Kalau perkara duniawi ya, kecuali perjuangan beda bab ya. Jadi kalau kita bicara duniawi, supaya mana? Liane golek liane, cari cek. Nah, jadi kalau misalnya kita ada yang mau merebut lahan kita atau apa istilahnya gitu ya, nah, karena dia mau dolim kepada kita bla bla bla, sama pepen lakukan misalnya gitu. Saya utang golek liane. Daripada kita rebutan lahan dalam konteks berkaitan dengan bisnis atau apa misalnya gitu. Walaupun dalam Islam kita boleh kalau mau mempertahankan, cuma kalau masalah duniawi itu lepas saja. Tapi kalau masalah ukhrawi, kita memang diperintah untuk berjuang dalam hal ini. Ini berbeda dengan kalau kasusnya hak kita yang mau diambil. Naudzubillah min dzalik. Kalau hak mau diambil itu pilihannya dua ya. Menyerahkannya karena memang nggak mungkin kita mempertahankannya, karena pertaruhannya nyawa dan itu nggak seberapa dibandingkan dengan dunia kan. Jadi nyawa lebih berharga daripada sekedar harta, nah, atau kita melawan. Kalau kita melawan, konsekuensinya kalau mati syahid. Ya kalau yang mati yang merebut itu yang masuk neraka. Tapi intinya satu kalau masalah duniawi, kalau bisa menghindari rebutan mending menghindar. Contoh masalah waris. Masalah waris. Kan masalah waris itu kan kadang saya sering sampaikan gini. Masalah waris itu nggak ada masalah sebenarnya, asal tidak ada yang hatinya busuk. Kalau nggak ada yang serakah hatinya, masalah waris selesai sebenarnya ya. Cuma kenapa masalah waris itu kadang nggak kunjung selesai? Karena ada yang hatinya busuk itu. Ada yang serakah, ada yang cenderung ingin menguasai. Nah ini yang menjadi masalah. Jadi momok di situ itu. Nah kalau itu terjadi, selagi mungkin bisa diperbaiki. Les kaiso, sakarap mengkono. Ya daripada ribut-ribut yang gak kena. Ya itu seperti itu. Ya macam-macam sih. Kita berdoa kepada Allah ya, semoga kita, keluarga kita, saudara kita dibebaskan dari fitnah dunia itu ya. Amin Allahumma amin. Nah, kita hanya bisa berdoa, selebihnya kita serahkan pada Allah.
apalagi kalau kemudian warisnya itu berupa aset yang kadang menjualnya itu nggak gampang. Itu seperti itu. Makanya harus banyak berlapang dada dan banyak-banyak minta tolong sama Allah terutama. Karena hanya Allah bisa menyelesaikan itu. Kalau kita manusia nggak bisa, kecuali dipisahkan oleh Allah. Sebanyak-banyak minta tolong sama Allah. Saya itu ketemu beberapa kasus itu, ada jamaah saya itu di Kemang 2, dokter dia. Ada tanah yang tinggal jual aja sebenarnya. Cuma ada satu yang nggak mau tanda tangan, udah nggak bisa jual. Padahal di antara saudaranya itu ada yang miskin dan yang tidak mampu. Nggak mengerti dia. Nggak mau, nggak peduli. Tinggal satu orang yang padahal yang satu orang yang paling kaya, padahal nggak mau tanda tangan. Itu ada yang, ya mungkin. Padahal data saudaranya ada yang butuh. Apalagi beli gitu ya. Ya begitulah, macam-macam. Ya monggo, silakan. Sampai ke Silakan. Oh nggih. Sami. persis. Ada yang nggak mau tantangan gitu. Bukan, nggak ada tangan. Jadi ada satu orang tuh yang pengen mengerti, jadi nggak cepat diselesaikan padahal udah pembayaran tapi tetap ikut data tangan semua. Udah tantangan semua, tinggal satu orang itu aja. Bukan data tangan Kami semua. pegang dia semua. Udah selesai. Oh. Jadi uangnya itu dia yang menguasai. Ada banyak yang saudara miskin tidak peduli. Ya Allah. Ada di notaris apa muslim juga. Di Indonesia nggak mengerti agamanya itu saksi dua. Apa? Saksi dua. Oh. Saksi dua itu tidak punya dia tidak punya gereja, tidak punya apa, dia rumah Pak, dia ibadahnya gitu Pak. Oh. Merayakan apa juga tidak. Dia Saudara ibu? adik ipar, suami adik itu adik ipar Joko. Jadi kita berenam bersaudara adik ipar Joko itu. Yang muslim 3 orang, yang katolik, yang Kristen 3 orang gitu. Keluarganya Pak Joko berarti ya? Keluarganya Pak Joko berarti? Pak Joko anak pertama, suami saya anak pertama. Tapi langsung aku saya lagi ya. Tapi ya udah dan aja terserah kita aja kita maunya bagaimana kita pakai aja gitu. Tapi biasanya orang yang serakah waris itu belangsak ya. Iya. Biasanya gitu. Orang pokoknya kalau serakah waris, ya, naudzubillah ya. Biasanya belangsak. Banyak yang nggak punya kan itu Harusnya Pak Joko anak pertama. Tapi di- anak memang dia ada yang ada yang jadi apa namanya puasa bagaimana apa gitu apa dibilang itu apa anaknya itu cuma dia aja yang memang bukan anaknya kayak gitu. Subhanallah. Apa mau jual rumah juga apa gitu dia nggak ini Pak apa nggak mau dia nggak kosong itu tahu-tahu ayo rumah udah laku dia bilang begitu kita apa tanggal sekian ke notaris gitu. Nah ada pembicaraan ke notaris sama itu kita pada nggak tahu Pak apa Pak Joko dari yang ada jadi nggak ada tahu gitu. Ini yang nomor 2 yang ini. Bapak semua dia sendiri, bapak sendiri dibantu begitu. Sabar aja sabar, dengan gitu aja dia ya udahlah kita juga diem aja lah. Nggak usah kata-kata. berdaya. Semoga segera Allah selesaikan dengan baik, amin ya Allah, untuk keluarga ibu amin. Yang bersangkutan semua diberi hidayah oleh Allah, sadar, tobat, masuk Islam, amin ya Allah. Iya, dan sadar. Kadang-kadang Islam itu juga selalu gitu ya. Iya, gitu. Manusia bukan agama, manusia. Enggak macam. Kenapa? Dia manusia. Enggak, makanya tadi masalah waris itu gampang tanya. Yang bikin susah itu hati yang busuk itu. Pasti ada yang Ya, kadang ada yang Allah mudahkan ada, tapi ada juga yang kadang ya itu aneh-aneh. Gitu, monggo. Akhir surat Al-Anbiya 1-14. Allah Ta'ala berfirman, apabila matahari 10 Al-Anbiya 1 menurut
tafsiran kedua ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Mujahid. Mujahid. Menurut Abi Ubaidah, di gulungnya matahari itu seperti di gulungnya sorban di kepala, yakni dilipat untuk kemudian dihapus. Adapun Ar-Rabi dan Husain bin Husain. dia mengatakan Kuwirat. artinya matahari itu dilempar. Contohnya bila orang berkata kawal wala, artinya aku mau lemparkannya, maka dia pun jatuh. Saya katakan kata takwil aslinya berarti berani menghimpun, berarti menghimpun, yakni terambil dari kala imam artinya dia menghimpun bukan di kepalanya dan mengirikannya tidak terhimpun dari matahari itu akan terhimpun kemudian terhapus cahayanya, kemudian dilemparkannya Allahu A'lam. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, dan apabila bintang Tunggu. Itu nanti ayat 2 ya. Baik, saya terangkan dulu. Jadi ada yang mengatakan bahwa langit digulung itu pengertiannya ketika matahari digulung. Nah, itu maksudnya adalah ketika matahari dipadamkan. Ada yang menafsirkan demikian. Saya mau terangkan dulu gini deh. Ada seorang penulis buku ensiklopedi IPA dan Al-Quran, namanya Muhammad Hasbullah An-Nabi. Beliau ini pakar fisika modern Mesir. Jadi pakar fisika modern Mesir. Beliau nulis buku ensiklopedi IPA dan Al-Quran, mengatakan bahwa matahari kita sekarang ini, matahari yang sekarang ini, itu cahayanya sudah padam, kata beliau. Jadi kalau ibarat orang bakar api unggun itu bahan bakarnya sudah habis, yang sekarang yang tersisa itu baranya. Jadi matahari kita sudah padam. Loh, tapi kan sekarang masih ada ini Ustaz, cahaya matahari sampai ke kita. Kalau kata beliau, cahaya matahari yang kita terima sekarang ini cahaya matahari yang dilepas jutaan tahun yang lalu oleh matahari, baru kita terima sekarang. Berarti hakikatnya matahari itu sudah padam. Maka nanti ketika cahayanya sudah sampai semua ke kita dan matahari padam, maka saat itulah kiamat dimulai. Makanya nanti di mahsyar itu yang dikatakan bahwa matahari di atas kepala manusia hanya 1 mil. Ya, saya ulang, yang matahari di atas kepala manusia itu cuma 1 mil. Itu kondisi mahsyar itu gelap. Padahal matahari di atas kepala manusia itu 1 mil, tapi gelap. Kenapa gelap? Karena pada saat itu matahari padam. Karena sebelum hari kiamat matahari padam. Dan saya ulang, karena padam maka kondisi mahsyar itu gelap. Sehingga digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 12-13 seingat saya itu diterangkan bahwa nanti orang-orang yang dibangkitkan dengan cahaya itu tenang dia. Kenapa? Karena dia bisa melihat sekitarnya. Kenapa? Karena ada cahaya. Tapi mereka yang bangkit dalam keadaan tidak punya cahaya itu kelimpungan. Sehingga diceritakan dalam ayat itu dia teriak minta tolong, mau nebeng cahaya orang beriman yang punya cahaya. Tapi dibentak oleh malaikat, tidak boleh. Karena masing-masing harus sesuai dengan amalnya kan.
sehingga dipisahkan antara orang beriman sama orang munafik, dibuat dinding pemisah, bagian dalamnya ada rahmat, bagian luarnya ada azab. Nah, jadi saya ulang, matahari ini nanti akan padam. Bahkan kalau menurut Muhammad Rasulullah Nabi dalam bukunya Ensiklopedia Padan Al-Quran itu, matahari kita sekarang bahkan sudah padam kalau menurut beliau ya. Nah, tapi menurut dalam keyakinan kita, andaikan pun sekarang belum padam, pada akhirnya dia akan padam. Dan itu secara ilmu pengetahuan dibenarkan. Secara ilmu pengetahuan alam itu bisa dibenarkan bahwa memang matahari nanti pada akhirnya akan padam. Saya kira itu, Allah a'lam bishawab. Monggo Bu. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, dan apabila bintang berjatuhan at-takhir, maksudnya berguguran adalah yang berdampak bahwa bintang-bintang di waktu itu berguguran dan tangan para malaikat, karena mereka semua mati. Dalam sebuah kabar ada dinyatakan bahwa bintang-bintang digantung antara langit dan bumi dengan rantai-rantai tangan para malaikat. Adapun menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, in kadaran artinya berubah karena asalnya bercurah. Jadi menurutnya bintang-bintang itu akan berjatuhan ke laut dan menjadi api bersama dengan laut manakala air laut telah lenyap. Dan firman Allah Ta'ala berikutnya, Ayat 3 itu ya. Oke. Ayat 3 kan? oh iya, Ya, nanti kan? Oke. Baru mau baca ayat 3 kan? ya. Oke, pun cukup. Nah, jadi bintang-bintang berjatuhan itu saya kira sudah saya terangkan tadi ya. Prediksi NASA mengatakan kira-kira 3.000 tahun lagi lah. Itu kan akan ada masa di mana bumi ini bahkan akan dibombardir oleh jutaan atau bahkan mungkin miliaran meteor, benda-benda langit itu. Sebenarnya ada informasi dalam Al-Quran yang NASA itu memprediksi sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran tanpa mereka sadari. Apa coba? Tadi saya katakan kalau bintang yang jatuh tadi kan bintang berjatuhan tadi ya. Andaikan meteor itu yang sampai ke bumi itu diameternya 10 Jawa atau 10 Sumatera, terus terkikis oleh 7 lapis atmosfer, ternyata dia nyelonong tetap masuk ke bumi, nabrak bumi, duk. Kira-kira apa yang terjadi? Bumi ini kan muter ya, sekian ribu kilometer per jam bumi ini muternya. Ini bagi yang sepakat dengan bumi bulat, kecuali kalau ibu sepakat dengan bumi datar, beda pertanyaan. Nah, jadi muter sekian ribu kilometer per jam. Tahu-tahu ketabrak sama meteor, duk. Itu seperti ibu-ibu naik motor, naik mobil losbak. Ada 10 orang di atasnya, kecepatan mobil ini 100 km per jam. Terus tiba-tiba ngerem mendadak, nyet, apa yang terjadi kira-kira? Mental. Bumi ini kecepatannya sekian ribu kilometer per jam. Tabrakan sama meteor, duk. Terus buminya ngerem, nyet, apa yang terjadi kira-kira? Isinya berhamburan. Nah, ternyata Al-Quran ngasih tahu itu akan terjadi nanti. Di mana? Di Al-Qari'ah. Kata Allah dalam surah Al-Qari'ah itu, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Pada hari di mana manusia gunung-gunung berhamburan seperti aneh-aneh, seperti kapas atau seperti belalang yang bertebangan, berhamburan ke sana, kayak seperti laron yang berhamburan ke sana. Kalau Quran udah ngasih tahu itu kan sejak 15 abad yang lalu. NASA hari ini memberitahukan itu akan terjadi. Kapan? Kalau menurut NASA 3.000 tahun lagi, menurut NASA. Kalau kita kan tidak bisa memastikan dan kita tidak tahu karena itu rahasia Allah. Makanya gini, kita ini patut bersyukur kepada Allah ya. Informasi-informasi Al-Quran itu semakin kesini itu semakin terbukti secara ilmiah gitu. Jadi orang dulu ngetawain lah, masa sih gitu. Ketika Quran bicara sesuatu yang luar biasa itu mereka masa sih, tapi kenyataannya ilmiah membenarkan hal itu. Wong
ledakan berupa api yang membentuk mawar saja itu, wardatan kadihan di surah Ar-Rahman itu, dulu mungkin orang ngetawain, masa, tapi ternyata pakar-pakar astronomi menemukan hal itu. Pertemuan lautan tawar dan lautan asin yang tidak bercampur, yang di bawahnya mengandung banyak perhiasan yang luar biasa itu, bebatuan mulia itu kan, kalau bukan karena informasi Al-Quran mana tahu itu pakar yang dari Prancis yang menemukan hal itu. Termasuk jenazah Fir'aun yang kemudian banyak pakar-pakar yang nggak bisa memecahkan, ternyata jawabannya ada di Al-Quran. Bahkan dalam diskusi-diskusi pakar-pakar fisika kontemporer saat ini, ada banyak pertanyaan-pertanyaan fisika yang nggak bisa dijawab oleh ilmu fisika itu sendiri, tapi justru jawabannya ada dalam agama, terutama Islam dalam hal ini. Nah, makanya kita bersyukur pada Allah, semakin kesini itu semakin banyak hal-hal yang diinformasikan dalam Al-Quran itu terbukti kebenarannya gitu, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Tinggal apakah dapat hidayah atau tidak gitu aja. Oke, monggo silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh. Masalah itu masalah yang lain boleh. Oke, monggo. Kan ada yang bisa dikatakan kalau meninggal itu menurut ke tempat keabadian gitu ya. Keabadian. Nah itu kalau seandainya orang muslim sama orang yang kafir itu apakah tetap sama gitu? Ya, memang kita sedang dalam perjalanan menuju ke rumah abadiyah, keabadian. Akhirat itu kan darul khulud, kampung keabadian. Akhirat itu. Kita semua sedang dalam perjalanan ke sana. Baik bagi muslim maupun bagi orang di luar Islam. Hanya untuk orang yang beriman kan dia abadi di surga. Orang kafir abadi di neraka. Itu aja sih. Jadi tinggal kita mau abadi di mana. Mau abadi di surga atau abadi di neraka. Semoga untuk kita surga lah ya. Amin. Surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Ya, semoga yang lain silakan. Jelas semua ya? Atau tidak jelas? Apa jadi panitia pilkada kemarin? Kok pada ngantuk ya? Kita tutup ya dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah, untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.